Pulau Elbaf disebut-sebut akan menjadi momen bagi Usopp untuk mewujudkan mimpi besarnya, yaitu menjadi sosok pemberani di lautan. Seperti halnya para kru topi jerami yang lain, Usopp juga memiliki mimpi besarnya sendiri yang dia miliki sejak masih di desa Shirub. Para fans sendiri sudah sejak lama menunggu momen peningkatan kekuatan Usopp tersebut. Terdapat teori jika Usopp akan mewujudkan mimpi besarnya tersebut dengan cara mengalahkan raja para raksasa. Lantas, bagaimana cara ia mewujudkan mimpinya? Dan di video kali ini, Minsai akan membahas teori mengenai cara Usopp mengalahkan raja para raksasa. Usopp dikenal sebagai salah satu dari kru bajak laut topi jerami yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Meskipun begitu, Usopp memiliki kelebihan dalam hal menembak tepat dan kemampuannya tersebut sangat krusial. Karena tidak jarang kemampuannya justru bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi siapa sangka Usopp yang sekarang sangat berbeda dengan Usopp yang dulu. Sebelum bergabung dengan Luffy dan yang lain, Usopp hanyalah pemuda biasa di desa Shirub. Namun, yang sering kali membuat warga kesal adalah Usopp selalu membuat kegaduhan dengan menciptakan berbagai kebohongan. Dia juga sering membual tentang banyak hal, terutama mengenai petualangan sebagai bajak laut kepada salah satu gadis cantik di desanya, yaitu Kaya. Namun, kebohongan yang Usopp katakan nyatanya kini perlahan mulai menjadi nyata. Contohnya adalah kemunculan bajak laut di desa Shirub. Salah satu kebohongan terbesar Usopp yang sering merepotkan penduduk desa Shirub adalah pengumuman palsu tentang kedatangan bajak laut. Usopp seringkali membuat lelucon tentang kedatangan bajak laut yang akan membuat hidup mereka menderita. Dan hal itu otomatis membuat para penduduk ketakutan. Seiring berjalannya waktu, ucapan Usopp tidak pernah lagi dipercaya dan didengar oleh penduduk sampai suatu ketika kelompok bajak laut Kapten Kuro muncul dan menyerang desa Shirub. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Usopp sering membual tentang cerita petualangan yang sebenarnya belum pernah dia alami. Contoh lainnya adalah ketika dia menyinggung tentang adanya negeri kurcaci seperti diperlihatkan pada chapter 24. Ucapan Usopp tersebut akhirnya terbukti di Dressrosa, tepatnya di chapter 711, di mana kita diperkenalkan dengan Pulau Tontanta yang penduduknya adalah kurcaci. Salah satu kebohongan Usopp yang sering diucapkan juga adalah bagaimana dia merupakan sosok kapten bajak laut yang kuat dan ditakuti. Usopp seringkali bermimpi bahwa dia akan menjadi sosok paling berani di lautan. Usopp sebenarnya sudah berhasil memiliki pengikut, yaitu suku raksasa dan kerajaan Tontanta. Mereka menganggap Usopp sebagai seorang pahlawan yang besar dan sosok yang pemberani. Bahkan kerajaan Tontanta menganggap Usopp sebagai dewa sehingga memberikannya julukan yaitu God Usopp. Namun, mimpi besar Usopp untuk menjadi sosok pemberani di lautan akan benar-benar terwujud ketika dia berada di Elbaf. Elbaf sempat dianggap jadi pulau selanjutnya pasca Arc Egghead. Namun, dalam chapter 1123 kemarin, kita akhirnya mendapatkan konfirmasi jika pulau selanjutnya yang akan kru topi jerami kunjungi adalah Pulau Elbaf. Banyak spekulasi yang muncul di kalangan para fans berkaitan dengan berbagai peningkatan dahsyat dari kekuatan Usopp di pulau tersebut. Contohnya adalah peningkatan senjata yang Usopp gunakan. Salah satu hal yang mungkin akan terjadi ketika Usopp ada di Pulau Elbaf adalah bagaimana dia akan mendapatkan senjata baru. Bisa juga kita akan melihat peningkatan yang sangat dahsyat dari Kabuto miliknya tersebut. Usopp dan para raksasa mungkin akan bekerja sama untuk mendesain sebuah ketapel baru yang jauh lebih baik dan lebih memiliki firepower dan lebih kuat. Hal tersebut akan membantu Usopp menjadi penembak jitu terbaik di dunia mengalahkan ayahnya. Selain peningkatan senjata yang akan dia gunakan, Usopp juga kemungkinan akan mendapatkan peningkatan kekuatan lainnya di Pulau Elbaf, yaitu kemampuan bertarung. Seperti yang teman-teman ketahui, jika Usopp merupakan salah satu dari 3 kru topi jerami yang paling lemah selain Nami dan Chopper. Sejak pertama kali muncul, Usopp belum pernah diperlihatkan benar-benar bertarung. Meskipun kemudian dia memang diperlihatkan bertarung, seringkali pertarungannya sendiri tidak seperti yang banyak fans duga. Misalnya, bagaimana Usopp menghadapi Perona dan Sugar.
Selain menjadi ahli penembak jitu terbaik di dunia One Piece, dia ingin jadi ksatria laut yang pemberani. Para raksasa di Pulau Elbaf adalah para petarung yang memang tidak kenal takut dan hal tersebut akan mereka ajarkan kepada Usopp. Terdapat suatu teori menarik yang muncul di kalangan para fans berkaitan dengan bagaimana Usopp akan mampu mendapatkan kepercayaan diri dan keberanian tersebut. Dalam ceritanya dijelaskan bahwa Usopp kemungkinan akan bertarung melawan raja para raksasa dan mengalahkannya. Menurut teorinya, pertarungan antara Usopp dan King Loki tersebut akan mirip seperti pertarungan legendaris dalam dongeng yaitu David versus Goliath. Sosok God Usopp yang memang dikenal selalu memiliki trik dalam bertarung akan bertarung menghadapi sosok Loki yang dalam mitologinya memang terkenal sebagai dewa yang penuh teka-teki dan taktik curang menghadapi lawannya. Seperti yang disebutkan tadi, Usopp selama ini selalu bertarung dengan memanfaatkan kelemahan dan juga timing yang menjadi trik utamanya menghadapi musuh. Namun, menariknya ketika kemudian Usopp juga kemudian harus berhadapan dengan sosok yang memiliki kemampuan dahsyat dalam hal trik bertarung. Hal menarik lainnya juga adalah dalam cerita David versus Goliath, sosok David berhasil mengalahkan sang raksasa dengan menggunakan semacam ketapel. Dengan kemungkinan bahwa Usopp akan mengalami peningkatan dalam hal senjata Kabuto yang dia miliki, bukan tidak mungkin jika kita akan melihat uji coba dari kekuatan dahsyat ketapel Usopp itu untuk mengalahkan King Loki. Ini tentunya akan sangat menarik untuk melihat momen tersebut terjadi di mana Usopp akan membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan King Loki. Usopp diketahui sudah berhasil membangkitkan observation haki di Arc Dressrosa meskipun secara tidak disengaja. Namun, bukan hal mustahil jika Usopp akan memiliki kemampuan haki lainnya. Contohnya adalah armamen haki yang merupakan salah satu haki yang sangat umum di cerita One Piece. Banyak karakter yang memiliki kemampuan ini yang mana membuat mereka semakin kuat dalam sebuah pertarungan. Usopp sendiri sejauh ini diketahui tidak memiliki armamen haki. Namun, pasca kemunculannya di Elbaf nanti, ini akan menjadi salah satu peningkatan kekuatan yang Usopp dapatkan dari pulau tersebut. Sudah sejak lama para fans memprediksi Usopp akan memiliki salah satu kemampuan paling umum dalam cerita One Piece ini. Juga mengingat kru topi jerami sekarang sedang berada di New World, memiliki kemampuan haki menjadi sebuah kewajiban bagi siapapun yang ada di wilayah ini. Artinya, Usopp perlu belajar tentang armamen haki agar dia bisa bertahan di New World. Dalam hal ini, Usopp bisa belajar tentang bagaimana melapisi Pop Greens yang dia miliki dengan armamen haki. Sehingga selain Pop Greens yang memiliki efek untuk menumbuhkan tanaman dan sebagainya, akan ada efek lebih kuat yang bisa dirasakan bahkan oleh para pengguna buah iblis sekalipun. Kemungkinan Usopp akan mendapatkan kemampuan dasar dari armamen haki yang kemudian akan ditingkatkan levelnya. Selain armamen haki, Usopp juga kemungkinan nantinya akan membangkitkan Conqueror haki ketika dia berhasil mengalahkan King Loki atau bahkan sebelumnya. Conqueror haki menjadi salah satu hal yang paling sudah sejak lama para fans prediksi muncul dalam sosok Usopp. Sebenarnya, dalam cerita One Piece sempat ada beberapa petunjuk mengenai bagaimana Usopp kemungkinan akan memiliki kemampuan ini pada masa yang akan datang. Memiliki kemampuan Conqueror haki sebenarnya adalah salah satu kebohongan Usopp selama ini. Usopp dianggap menunjukkan kemampuan Conqueror haki miliknya saat berada di wilayah Dressrosa. Saat berada di Wano, Usopp sempat juga membual bahwa kekuatan Conqueror haki miliknya sangatlah kuat. Mengingat semua kebohongan Usopp perlahan sudah mulai terwujud. Ini juga yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Selain kemampuan bertarung, para raksasa bisa jadi akan mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang yang tidak memiliki rasa takut. Ksatria yang pemberani, yang membuat Usopp kemudian membangkitkan Conqueror haki miliknya. Ketika kemudian hal ini terwujud, Usopp mungkin akan mampu menggunakan Conqueror hakinya yang sangat berguna dalam berbagai situasi terutama dalam bertarung. Dan itulah pembahasan mengenai cara Usopp mengalahkan Raja para Raksasa. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsek rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya, Minsek akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain.
Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Min Zaik mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.